Shalom, Happy New Year. Wah, hari ini Loso merasakan kalian pasti bergembira di hari ketiga di tahun 2021. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, yang menopang dan menyertai kita. Sebab itu untuk menghantar firman Tuhan dan juga ibadah pada hari ini, Loso akan membaca sebuah ayat firman Tuhan untuk kita dari Ratapan pasal 3 ayat 21 dan 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di pagi hari ini ketika kita bangun dengan kekuatan daripada Tuhan, itu adalah bukti Tuhan begitu setia kepada setiap kita. Sebab itu Loso akan ajak kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah Glory Kids pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai, menopang dan membimbing setiap kita. Amin. Sebab itu Loso akan ajak kita sekali lagi menundukkan kepala dan mengarahkan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena kesetiaan Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Secara khusus pada pagi hari ini memasuki tahun 2021, kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk memuji Tuhan. Sekalipun kami masih harus di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih setiamu tetap kami rasakan dan boleh kami agungkan melalui puji-pujian kami, melalui persembahan kami dan hati kami yang terbuka untuk firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami, menyerahkan peralatan yang kami pakai agar kiranya itu akan mendukung sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven. And heaven and nature see, and heaven nature see. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Shalom anak-anak semua, Happy New Year, selamat tahun baru buat kita semua.
kita dapat melewati tahun 2020 semua karena kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Dan tahun ini kita bisa memasuki tahun 2021 semua hanya karena Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan yang sangat banyak, yang mungkin tidak terhitung oleh kita. Mau tahu apa saja kebaikan Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu ini, 10,000 Reasons. Anak-anak di rumah tetap ikut bernyanyi ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Comes up, it's a new day now, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your heart is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Him.
worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Nah, sekarang anak-anak kita mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita naikkan pujian. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya anak-anak, sekarang boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh memasuki tahun 2021 dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah, kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, beri kami hati yang tetap tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan atas kami dan itu tidak berkesudahan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai anak-anak semuanya, jumpa lagi sama Lause Linda. Kita udah lama loh nggak jumpa loh, ya. Udah tahun baru aja nih. Nah, Lause berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Wah, anak-anak hari ini Lause punya cerita nih. Lause punya teman, ya, namanya Budi dan dia tinggal di Amerika. Nah, ya, karena tahun baru, papanya kasih Budi angpau. Nah, papanya kasih berapa ya? Kita hitung yuk.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, papanya kasih Budi $6. Dan Budi senang banget karena dia pingin beli sebuah mainan yang dia udah idam-idamkan. Ya, udah lama dia pingin. Dia mau beli Lego. Nah, dengan semangat Budi mau pergi ke mall. Papa, I go to the mall first ya. Papa, aku ke mall dulu ya. Aku mau beli mainan kesukaanku, mau beli Lego. Dia pergi naik bus. Nah, selagi dia jalan ke bus stop, dia jumpa sama teman sekolahnya yang bernama Lukas. Wah, dia lihat Lukas. Loh, kok Lukas jalan gak pakai sendal, gak pakai sepatu? Mana ya sepatunya Lukas? Budi pergi tanya ke Lukas. Lukas, mana sepatumu? Kok kamu jalan kakinya gak pakai sepatu sih? Barefoot begitu? Lukas bilang, iya Budi, sepatuku rusak dan papa mama belum ada uang yang cukup untuk beli sepatu baru. Jadi ya sementara aku gak pakai sepatu dulu. Wah, mendengar itu Budi jadi sedih dan kasihan kepada temannya. Budi bilang sama Lukas, Lukas, yuk kita pergi ke toko sepatu dekat sini. Aku beliin kamu sepatu. Ah, jangan Budi, gak usah. Ih, gak apa-apa Lukas, kata Budi. Ya, aku baru dapat angpau dari papaku. Yuk kita beli sepatu buat kamu, kan lagi sale. Nah, jadi mereka pergi ke toko sepatu. Dan karena tahun baru, tokonya lagi sale ya, 70% off. Nah, mereka cari sepatu dan akhirnya dapat deh sepatu buat Lukas. Harga sepatunya $3. Maka Budi membayar $3 kepada kasirnya. 1, 2, 3. Duit Budi tinggal berapa ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok duitku masih sama ya, pikir Budi. Tapi sudahlah, yang penting Lukas dapat sepatu baru. Akhirnya Lukas mengucapkan terima kasih kepada Budi dan Budi melanjutkan perjalanannya ke mall. Nah, dia naik bus, turun bus, dan dia ketemu dengan seorang ibu. Ibu jualan makanan, naik sepeda, tapi sepedanya lagi rusak. Budi tanya sama ibu ini, ibu sepedanya kenapa? Iya Nina, sepeda ibu rusak jadi ibu gak bisa jualan makanan, sepedanya gak bisa jalan. Ibu sini deh aku bantuin, aku kasih ibu duit supaya bisa perbaiki sepedanya. Dan akhirnya Budi kasih ibu itu $3. 1, 2, 3. Ini ya ibu pergi perbaiki sepeda biar ibu bisa jualan makanan. Nah, duit Budi tinggal berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, anak-anak, duit Budi sama sekali gak berkurang. Ih, hebat ya. Wah, dengan semangat lagi Budi lanjut jalan ke mall. Dan dia ketemu dengan temannya. Ya, lagi berdiri di dekat toko makanan, lihat-liatin makanan. Budi nanya, kenapa kamu lihat-liatin makanan? Iya, aku belum makan dari pagi, aku lapar. Wah, Budi jadi kasihan sama temennya belum makan dari pagi. Yuk, aku beliin makanan yuk, sini. Aku soalnya dapat angpau dari papaku. Aku juga mau berbagi sama teman-teman. Akhirnya Budi beliin makanan sama minuman buat temennya. Harganya $3 juga. Nah, dia bayar $3. 1, 2, 3. Duit Budi tinggal berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, duitnya masih tetap $6. Luar biasa ya. Kok bisa ya anak-anak ya? Wah, akhirnya Budi pergi masuk ke mall. Dia cari toko Lego. Dia mau beli mainannya. Nah, dan karena tahun baru ya itu sale di mana-mana, big sale. Dia dapat mainan Legonya dan dia bayar $3. 1, 2, 3. Berapa sisa duit Budi anak-anak? $6 kah? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Duitnya tinggal $3. Nah, anak-anak, cerita teman Lause ini mengingatkan Lause apa ya? Mengingatkan kita semua apa ya? Cerita ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memberi kepada orang yang lebih membutuhkan, berkat Tuhan itu pasti turun pada kita. Tuhan pasti memelihara dan memberkati kita. Seperti cerita hari ini tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nah, ceritanya ini dimulai ya dengan seorang raja yang sangat jahat ya, namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun patung-patung Baal dan menyembah Baal sehingga Tuhan murka ya. Nah, melalui Nabi Elia ya, hamba Tuhan ya, abdi Allah, Tuhan berfirman bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan atas bangsa Israel. Tidak ada hujan lagi.
Wah, sehingga akan terjadi kelaparan ya anak-anaknya, musim kemarau yang panjang. Nah, setelah itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Elia tinggal di sana supaya bisa minum air dari Sungai Kerit. Dan setiap hari Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Luar biasa ya anak-anak, Tuhan memelihara Elia dengan sangat ajaib. Tuh anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Wah, Elia ada burung-burung gagaknya ya. Sungainya biru sekali, nggak kayak sungai kita di Sail ya. Sungainya kopi susu. Nah, ini Sungai Kerit sungainya biru bersih. Wih, keren ya. Nah, tapi anak-anak karena tidak ada hujan, lama-lama Sungai Keritnya menjadi kering. Ya anak-anak ya. Wah, nggak ada air lagi. Pohon tidak tumbuh karena tidak ada air. Ya, tidak ada pohon. Wah, kering semuanya. Anak-anak bisa lihat di gambar ya. Waduh, gimana Elia mau minum gak ada air? Nah, meskipun dalam masa-masa kekeringan, masa-masa susah, Tuhan tetap memelihara Elia loh anak-anak. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Karena Tuhan sudah menyuruh seorang ibu untuk memberi minum dan makan kepada Elia. Jadi Elia dengan taat, dia pergi ke Sarfat. Ketika Elia sampai di pintu gerbang Sarfat, Elia ketemu tuh sama ibunya. Tuh, lihat anak-anak, lihat ibunya lagi ngapain ya? Nah, ibunya lagi mungut kayu bakar untuk membuat roti bagi dia dan anaknya. Nabi Elia mendatangi ibu itu dan minta minum. Ibu, bisakah ibu memberikan saya minum? Dan juga buatkan saya 1 roti bundar. Nah, ibu ini pergi ambil minum. Tetapi kalau untuk roti, Pak, gimana ya Pak? Tepung di tempayanku tuh tinggal segenggam. Ya, sedikit banget Pak. Minyak dalam buli-buliku juga sedikit. Hanya bisa buat roti untuk aku dan anakku sekali makan aja. Habis ini kami gak ada makanan dan mungkin kami akan mati. Ya anak-anak ya, karena masa kemarau yang panjang. Ya, sehingga tidak ada sumber makanan. Nah, tapi Elia berkata kepada ibu ini, Ibu, jangan khawatir, karena Tuhan sudah memerintahkanku. Ya, ibu buat roti untukku dulu dan nanti Tuhan akan memberkati ibu. Ya, minyak dan tepung di tempayan ibu tidak akan habis. Sehingga ibu bisa setiap hari membuat roti untuk ibu dan anak ibu. Nah, ibu ini adalah seorang Sarfat di Sidon. Dia tidak percaya Tuhan anak-anak, tapi dia taat loh. Ya. Nah, dia pergi ke rumahnya, dia ambil minyak dalam tepung dalam tempayannya yang hanya segenggam itu, ya, minyak dalam buli-bulinya, dia buat roti untuk Nabi Elia. Padahal lagi lapar banget loh anak-anak. Anaknya juga lapar. Mama, aku lapar loh, perutnya udah keruyuk-keruyuk ini, Mama, udah lapar. Tunggu ya nak, tunggu ya. Kita buat roti dulu buat Nabi Elia. Dia itu abdi Allah. Ya, kita harus taat. Nah, dia pergi buat roti dan dia memberikannya kepada Nabi Elia. Dan luar biasa anak-anak, mukjizat Tuhan terjadi. Setelah dia memberikan roti itu kepada Nabi Elia, tepung di tempayan dan minyak di buli-bulinya tidak habis. Ada terus. Sehingga dia bisa membuat roti untuk anaknya dan juga dirinya selama musim kemarau yang panjang. Dan mereka tidak kelaparan. Tuhan memelihara Nabi Elia dan juga ibu janda ini anak-anak. Ya, karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, setelah beberapa waktu, tiba-tiba anak ibu janda ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Aduh, ibu ini sedih sekali. Dia berseru kepada Nabi Elia. Kenapa Nabi Elia? Apakah kamu datang untuk mengingatkan aku akan dosa-dosaku sehingga anakku ini meninggal? Kenapa anakku harus meninggal? Nabi Elia juga sedih anak-anak. Ya karena selama itu dia tuh tinggal di rumah ibu janda. Ibu janda ini kasih minum, kasih makan, kasih tempat tinggal kepada Nabi Elia. Nabi Elia membawa anak ini ke atas ya. Dan dia juga berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, tolong pulangkan nyawa anak ini. Hidupkan dia kembali. Dan Tuhan melakukan mukjizat anak-anak. Anak itu hidup.
Nabi Elia langsung gendong anak ini, bawa turun ke bawah kasih mamanya. Ibu, anak ibu hidup, anak ibu hidup. Wah, ibu ini bersuka cita sekali anak-anak. Tuh sambil nangis ibunya ya. Aduh, terima kasih, anakku sudah hidup, anakku hidup. Sekarang aku tahu, kata ibu ini. Aku tahu bahwa kamu itu sungguh-sungguh abdi Allah. Wah, dan ibu ini menjadi percaya kepada Tuhan anak-anak. Ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia dan ibu janda ini. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah Tuhan memelihara kehidupan kita? Nah, anak-anak, tentu Tuhan memelihara kita. Ya, seperti pujian yang dinyanyikan lause-lause tadi. Burung pipit tidak menabur, Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak menenun, Tuhan dandani, cantik ya, bunga bakung itu bunga lili, cantik sekali. Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati. Tapi lause, gimana sih bentuk pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita? Mungkin Tuhan tidak memberikan kita uang yang tidak habis-habis seperti cerita teman lause tadi si Budi ya. Tapi Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak hal anak-anak ya. Dengan Tuhan memberikan kita kesehatan, kepintaran, Tuhan menyediakan makanan di rumah. Ya, kita ada rumah, ada tempat tinggal, kita bisa ke sekolah. Meskipun sekarang sekolahnya online tapi kita tetap bisa sekolah. Ya, ketika kita sedih, Tuhan kasih kita penghiburan lewat teman-teman, lewat lause, lewat papa mama. Ya, ketika kita lemah, Tuhan berikan kita kekuatan. Dan ketika kita ada masalah, ya anak-anak ya, Tuhan memberikan kita rasa damai. Itu juga bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan simpelnya lagi nih anak-anak, oksigen. Nah, anak-anak tahu nggak? Kalau orang sakit itu nggak bisa nafas tuh pakai oksigen tuh ya. Mahal loh. Lause pernah beli tabung kecil aja itu waktu kita musim-musim asap. Itu satu kaleng gini isinya dikit hanya harganya 30.000. Kalau kita tuh butuh banyak oksigen, Lause cari-cari ya anak-anak ya. Kalau kita mau bayar itu, satu hari itu 70 juta. Wih, gimana cari duit 70 juta anak-anak? Aduh, nggak bisa ya. Tapi Tuhan memberikannya secara gratis kepada kita. Luar biasa baiknya Tuhan ya anak-anak ya. Nah, tapi Lause, kalau Tuhan pelihara kita, kenapa Tuhan kasih corona sih? Nggak selesai-selesai nih coronanya nih. Nggak bisa keluar rumah Lause, nggak bisa hangout kita ya. Nah, anak-anak, meskipun masa-masa pandemi ini, Tuhan tuh tetap pelihara kita loh. Contohnya apa? Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kita tubuh yang kuat. Ya anak-anak, nah itu juga Tuhan pelihara kita. Masih ada makanan, masih bisa main-main di rumah sama kakak sama adik. Nah, tapi Lause, papa mamaku di PHK loh Lause, nggak ada kerja loh. Gimana Lause? Terus papa mama juga usahanya susah Lause. Gimana dong saya bisa lihat Tuhan pelihara saya kayak gitu? Nah anak-anak, mungkin benar papa mama kerjaannya susah ya karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi anak-anak harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Meskipun mungkin pendapatan papa mama menjadi sedikit, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Kita tetap ada rumah loh anak-anak. Kita tetap bisa makan setiap hari. Kalau kita lihat di luar sana anak-anak, ya anak-anak yang seumuran kita di pinggir jalan, jualan koran, ya kan anak-anak. Tapi kita bisa dengan aman di dalam rumah. Nah itu juga bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan anak-anak tetap berdoa untuk papa mama supaya Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berkati pekerjaan tangan papa dan mama. Ya, seperti Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat itu, mereka juga lagi susah. Nggak ada makanan, nggak ada hujan turun loh anak-anak selama 3 tahun. Ya 3,5 tahun itu nggak ada hujan. Sungainya kering, ya nggak ada ikan. Wah gimana mau makan? Nggak bisa makan ikan nila, nggak bisa makan ikan lele, ya nggak ada ikan. Ya pohon nggak tumbuh karena nggak ada air, nggak bisa makan buah. Mereka juga dalam masa yang susah, tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan, ya tak percaya kepada pemeliharaan Tuhan.
dalam hidup mereka. Ya, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan Tuhan dengan setia memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka. Ya, Nabi Elia dikasih makan, burung gagak yang mengantar makanan kepada Nabi Elia. Ya, ibu janda itu tepung dan minyaknya nggak habis-habis sehingga bisa makan roti setiap hari. Wah, mereka bersyukur kepada Tuhan anak-anak. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi anak-anak, dalam senang kita bersyukur. Dalam susah pun kita juga harus bersyukur karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, kita juga bersyukur banget nih, vaksin sudah ada. Berarti Lause udah bisa hangout ya Lause ya? Oh, no ya. Jangan dulu, tahan dulu ya anak-anak ya. Lause tahu pasti udah gak sabar nih. Pengen sekolah, tatap muka sama guru-guru di sekolah, pengen ketemu teman-teman ya. Tapi tahan dulu ya anak-anak. Lause tahu vaksinnya udah ada dan kita bersyukur Tuhan memakai para saintis yang pinter-pinter untuk bisa membuat vaksin ini ya. Nah, tapi kita tahan dulu ya dan tetap lakukan 3M ya anak-anak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya anak-anak ya. Nah, jadi Lause mengajak anak-anak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Ya, dalam susah, dalam senang kita say thank you to the Lord. Oke? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh belajar dan percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Seperti Nabi Elia dan Ibu Janda di Sarfat yang taat akan perintah Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sayang kok sama kami. Biarlah Tuhan, dikala susah pun, kami tetap percaya akan hal itu. Dan kami tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk melihat bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita memasuki tahun 2021 agar kita berpegang terus kepada Tuhan yang memperhatikan dan peduli atas kehidupan kita. Lause ajak kita akan berdiri bersama-sama untuk kita mengucap syukur di dalam doa kita, doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah melepaskan pegangan tangan-Mu kepada setiap kami. Oleh karena tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami, memelihara kami. Kami adalah milik-Mu yang berharga, lebih daripada burung pipit Tuhan. Engkau memeliharakan setiap kami. Ajarlah kami untuk kami boleh menghitung setiap berkat dan pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun. Secara khusus ketika kami memiliki keluarga, papa, mama, saudara kami yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh beribadah bersama-sama dengan mereka pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus menutup ibadah pada hari ini. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom anak-anak, hari ini juga kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita dan juga Lause yang berulang tahun di bulan Desember. Di sini Lause sudah menyiapkan kue tar untuk mereka yang berulang tahun di bulan Desember. Kiranya damai, sukacita, dan berkat daripada Tuhan senantiasa menyertai teman-teman kita dan Lause yang berulang tahun. Mari yang di rumah juga bersama-sama kita merayakan ulang tahun teman-teman kita dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you.
panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita akan berdoa buat Lause dan anak-anak yang berulang tahun di bulan Desember. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan bagi Lause-Lause dan juga teman kami yang berulang tahun di bulan Desember. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan melimpahi mereka dengan anugerah, dengan kekuatan dan kesehatan di tengah masa pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Kiranya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, Tuhan juga mendengar segala doa dan pergumulan mereka. Terima kasih kalau sepanjang tahun yang mereka lewati, mereka tetap berpegang kepada Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan memberikan, Tuhan merancangkan yang terbaik bagi teman-teman dan juga Lause yang berulang tahun di bulan Desember. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat ulang tahun teman-teman, selamat ulang tahun Lause. Tuhan Yesus memberkati. Decided to follow Jesus. I have decided